Oke, pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Bapak. Ini sebagai kata pembuka Bapak di pagi ini, ya, di hari Jumat dan Sabtu itu. Nanti Bapaknya satu video pembuka ini, dan dimanapun nanti berada anak-anak sekalian, tolong segera mengirim klik absen dan juga mengirim tugas harian seperti biasa di Google Classroom. Ya, bagi pendengar Pak itu selalu bisa WA, tapi jangan semua melalui WA, tapi semuanya harus melalui GC, karena nilainya semuanya di GC, Google Classroom. Jadi anak sekalian, ini Bapaknya sebentar sebagai salam pembuka, salam pengingat, dimana anak sekalian Bapak ingatkan, tolong segera kirim tugas-tugas itu ke Google Classroom. Dan bagi yang belum mengirim video ujian lisan yang minggu lalu, agar segera mengirim, baik kelas IPS maupun kelas IPA, ya, terutama kelas 12 ya, dan juga kelas 11 yang belum mengirim, kirimkan, walaupun nilainya ya di Bapak nilai yang mana yang terbaik. Oke, walaupun hanya beberapa yang terpilih, dan juga selamat yang terpilih dalam video YouTube Bapak yang terbaik, video-video terbaik yang kemarin dikirim. Dan bagi yang belum, segera kirimkan, Bapak tunggu ya, hingga hari Sabtu ini. Tolong ada perubahan ya, terutama di kelas 12 PS ya, 12 PS 1 maupun 2 juga. Tolong tingkatkan semua kelas PS ini ya, enggak riskan, tapi IPA ada juga beberapa, itu 12 IPA 5 ya, yang tidak bisa sebutkan salah satu namanya. Tolong atas kesadaran masing-masing. Oke, inilah dulu poin-poin utama ya. Nanti siap ini mendengarkan video-video Bapak ini, menerangkan pembelajaran kita, walaupun nggak menonton, tapi ini untuk mengajarkan kalian agar apa arti sejarah. Oke, sejarah Bapak ini banyak melalui PowerPoint maupun nanti ada video referensi nanti. Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa klik kehadiran di GC maupun kirim tugasnya, dan juga like, comment, and subscribe atas channel Bapak. Oke, ini untuk membantu YouTube channel dan pembelajaran kita. Oke, sampai jumpa. Salam sehat, tetap semangat. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi menjelang siang, khusus sejarah peminatan ya. Di les ketiga ini di hari Sabtu ya, tanggal 6 Februari 2021. Oke. Adapun pembelajaran kita di hari ini, kita akan membahas tentang reunifikasi Jerman. Kita mulai dengan kata reunifikasi. Reunifikasi, re itu kembali, uni itu bersatu, fikasi itu artinya proses. Jadi sini adalah proses penyatuan kembali, ya. Bersatu, uni atau penyatuan. Jadi proses penyatuan kembali menjadi satu. Dalam hal ini adalah reunifikasi bangsa atau penyatuan bangsa yang sudah terpecah ya akibat suatu hal ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang reunifikasi Jerman. Jadi di sini adalah proses penyatuan bangsa Jerman kembali setelah pasca Perang Dunia II yang menyebabkan Jerman kalah dalam Perang Dunia II, dan Jerman itu diduduki oleh negara-negara sekutu baik Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia. Dan di daerah pendudukan itu ya, kita ketahui setelah Perang Dunia Kedua, Jerman Barat itu terbentuk dari daerah pendudukan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Itulah nanti akan menghasilkan namanya negara Jerman Barat beribu kota di Bonn. Bukan James Bond ya, tapi di kota Bonn. Dan negara Jerman Barat ini menganut paham demokrasi dan berdiri tepat tanggal 23 Mei 1949. Karena terjadi akibat Perang Dingin ya, dan setelah pasca Perang Dunia II antara persaingan negara blok barat dan negara Rusia, menyebabkan Rusia pun membangun negara
Jerman Timur di wilayah daerah pendudukannya, ya, dengan pusat ibu kotanya di Berlin, tepatnya di Berlin Timur. Karena kota Berlin pun dibagi dua, antara Berlin Barat dikuasai oleh Sekutu dan Berlin Timur dikuasai Uni Soviet. Dan negara Jerman Timur ini menganut sosialis komunis. Kenapa? Karena daerah ini diduduki oleh negara Uni Soviet. Ini dia benderanya ya. Jerman Barat, Uni Soviet, dan Jerman Timur. Oke. Kita masih flashback sebentar. Itu tentang perpecahannya. Tetapi ini berlangsung selama 40 tahun. Ya, dari tahun 89, dari tahun 49 sampai 89 itu sekitar 40 tahun. Disitulah terjadi perpecahan antara Jerman Barat dan Jerman Timur, pembagian negara Jerman selama 40 tahun. Oke, tiba nanti pada masa awal tahun 90-an atau akhir tahun 80-an atau tepatnya tahun 89, ya. Kebijakan dari negara induk komunis dunia yaitu di bawah pimpinan Gorbachev, yaitu melalui Glasnost dan Perestroika atau gerakan pembaruan Gorbachev, menyebabkan terjadi keinginan untuk proses reunifikasi Jerman, tepatnya di tahun 1989. Jadi proses reunifikasi Jerman itu akibat juga pengaruh dari menjelang akhir Perang Dingin, itu tepatnya dikeluarkannya kebijakan pembaruan oleh Gorbachev. Kebijakan pembaruan Gorbachev ini menyebabkan tidak serta-merta memperbarui sistem komunis lama. Dia berpengaruh terhadap percaturan politik dunia. Menyebabkan dari pembaruan ini, menyebabkan kedua negara ini akan melakukan proses reunifikasi. Oke, tepat tahun 90, Jerman Timur mengalami proses keterbukaan dan restorasi ekonomi. Proses keterbukaan dan restrukturasi ekonomi ini itu akibat dari program pembaruan yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev di Uni Soviet, berpengaruh juga ke negara-negara sekutunya, terutama di Eropa Timur. Diawali dengan Jerman Timur, ya. Akibat dari keterbukaan dan restorasi ekonomi menyebabkan adanya keinginan kembali atau reunifikasi kembali antara Jerman Timur dengan Jerman Barat, di mana proses itu dimulai dari tanggal 3 Oktober 89 hingga 4 November 1989, hampir sebulan, ya. Oke, kronologis reunifikasi, ya. Dimulai dari 16 Juli 1990, di mana Moskow menyetujui Jerman bersatu, mulai dari 4 November 1989, ya, di mana 500.000 Jerman Timur masyarakat Jerman Timur melakukan demonstrasi di Berlin Timur. Akibat demonstrasi itu menyebabkan bubarnya kabinet Jerman Timur, ya, dan Partai Komunis Jerman Timur. Itu akibatnya. Baru kronologis yang kedua, itu tepatnya tanggal 9 November 1989, tembok Berlin dan perbatasan terbuka untuk umum, dan akhirnya tembok Berlin pun runtuh, ya. Akibat runtuhnya tembok Berlin menyebabkan melemahnya kekuasaan pemerintahan komunis di Jerman Timur. Dan tepat tanggal 16 Juli 1990, Moskow menyetujui Jerman bersatu bergabung dengan NATO. Ini nilai kronologisnya. Oke, 14 Februari 1990, Kanselir Helmut Kohl dan Hans Mudrow dari Jerman Timur bertemu dan bersepakat melakukan penyatuan mata uang Jerman antara mata uang Deutsch dari Jerman Barat dengan mata uang Mark dari Jerman Timur. Maka nanti mata uang Jerman bersatu adalah Deutsche Mark atau dituliskan DM. Kalau dolar itu dituliskan S, ya kan? Dengan 2 garis. Oke. Jadi penyatuan itu suatu bangsa itu pertama itu adalah ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi itu adalah sendi terpenting dalam kehidupan masyarakat. Ekonomi dulu baru politik diurus. Oke. Tanggal 14 Februari 90 juga
diadakan pertemuan di kota Ottawa tanggal 14 Februari sampai 24 April 1990. Diadakan pertemuan Ottawa di mana pertemuan itu membahas proses reunifikasi Jerman. Oke, sampai sini. Baru selanjutnya tanggal 13 Agustus 1990 Parlemen Jerman bersidang, di mana parlemen itu bersidang memutuskan menetapkan tanggal 23 Oktober 1990 sebagai hari yang tepat untuk penggabungan kembali kedua bangsa tersebut, kedua Jerman. Jadi inilah proses kronologinya ya. Oke, kalau ada pertanyaan ya silakan tanya. Jadi ini akibat pertemuan-pertemuan ini foto-fotonya. Inilah proses. Jadi tanggal 23 Oktober 1990 sebagai hari bersatunya Jerman kembali. Oke. Ini dia latihan sekolahnya. Silakan mengirim tugasnya itu ke Google Classroom. Adapun yang belum ataupun habis pakai ini silakan ke WA, tapi terutama adalah GC karena nilainya semua ada di Google Classroom masing-masing. Oke, sampai inilah dulu pertemuan kita. Nanti ada video referensi sejarahnya. Saksikan sampai habis ya. Silakan nonton di YouTube Bapak. Oke. Persiapkan banyak-banyak usaha paketnya ya untuk pembelajaran Bapak. Oke. Terima kasih atas pertemuannya di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan pembahasan sejarah kontemporer dunia selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan berkati. Didn't come here to hurt you, now I can't stop. I want you to know that it doesn't matter where we take this road, someone's gotta go. And I want you to know you couldn't have loved me better, but I want you to move on. So I'm already gone. Looking at you makes it harder, but I know that you'll find another that doesn't always make you wanna cry. Started with a perfect kiss, then we could feel the poison setting. Perfect couldn't keep this love alive. You know that I love you so. I love you enough to let you go. I want you to know that it doesn't matter where we take this road, someone's gotta go. And I want you to know you couldn't have loved me better, but I want you to move on. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.